Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam acara ngaji bersama Mbak Nur di channel YouTube Mbak Nur Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga teman-teman diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala serta semakin dekat kepadanya. Amin amin Allahumma amin. Berbicara tentang rizki, usaha, bekerja, dan berdagang, tentu sebagai seorang yang sangat-sangat mengharapkan rizki, pasti melakukan apapun untuk membuat rizki kita luas, lebar, dan lancar mengalirnya seperti air sungai yang tidak memiliki sumbatan apapun. Sebaliknya, kita akan menghindari, bahkan membuang apapun yang bisa menyumbat rizki kita, menyumbat keberuntungan kita, menyumbat kesuksesan kita. Benar demikian? Dalam ngaji bersama Mbak Nur kali ini, saya ingin membahas tentang ini loh, ciri-ciri toko yang bisa membawa rizki berlimpah untuk pemiliknya. Dan hal ini seringkali diabaikan oleh para pemilik toko. Nah, nantinya kalau toko mereka sepi dan sudah diberikan nasihat ini pasti kayak, oh iya ya, dari dulu saya tidak mempraktikkan ini gitu. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, sebagai pemilik atau penjaga toko, ucapkanlah salam pada customer atau siapapun yang datang ke tokomu. Meskipun memberi salam hukumnya sunnah, namun akan menjadi berkah untuk kamu dan orang yang datang ke toko ketika memberi salam dan menjawab salam. Yang kedua, penjaga atau pemilik toko yang mengelola tokonya langsung harus bersikap ramah kepada siapapun yang datang ke toko. Setelah dia selesai berbelanja, selalu ucapkan terima kasih. Yang ketiga nih, membersihkan dan merapikan toko. Ini wajib dilakukan setiap hari, termasuk jika ada di depan toko kamu ada pohon dengan ranting yang sudah layu atau lapuk. Maka wajib banget kamu singkirkan ranting itu karena bisa jadi penghalang keberuntungan. Karena ranting layu dan lapuk itu menimbulkan hawa negatif, hawa yang buruk. Jika ini terlalu lama terjadi, maka bisa membuat tokomu sepi. Dan kamu harus tahu bahwa seorang muslim wajib mengenal an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kita bersih, kita suci, rumah dan toko kita bersih, hidup kita bersih, maka itu kamu kategori orang yang beriman. Orang yang beriman tentu saja rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, buang cermin yang retak di dalam toko. Biasanya toko baju pasti memiliki cermin untuk fitting room atau ruang pas. Namun, kalau cermin tersebut sudah retak, segera singkirkan atau keluarkan dari dalam toko. Karena benda ini bisa mendatangkan hawa yang buruk dan kemalangan, ketidakberuntungan yang tidak kamu sadari, bisa menghambat rizkimu sehingga tokomu jadi sepi dan akhirnya tutup dan bangkrut. Yang kelima nih, buang hiasan-hiasan seperti patung dan lukisan-lukisan atau gambar-gambar benda-benda yang bernyawa. Karena hukum memiliki patung sebagai hiasan rumah adalah sebuah hal yang haram dan terlarang. Bahkan disebutkan bahwa malaikat enggan turun dan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat perhiasan patung. Yang keenam, hias toko dengan suara bacaan-bacaan ayat suci seperti bacaan-bacaan ruqyah di waktu senggang saat sedang tidak ada customer yang datang. Gunakan waktu itu untuk zikiran dengan menggunakan tasbih Nur Agnia juga. Karena insya Allah jika kamu rutin zikiran khusus dengan tasbih Nur Agnia, Allah akan melariskan usahamu, tokomu, supaya bisa berkembang dan syukur-syukur bisa buka cabang lagi. Bermunajatlah hanya kepada Allah. Jangan mencoba-coba melawan takdir dengan mengambil jalan pintas seperti pesugihan. Ingatlah bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Berlomba-lombalah mengumpulkan harta di dunia untuk dibelanjakan di jalan Allah. Dan jangan melampaui batas. Saya Mbak Nur, mari raih sukses dan berkah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.